Nah, hidup nggak selalu adil, apalagi jika berurusan dengan hukum. Kadang orang jahat dibebaskan, sementara korban yang nggak bersalah hanya dapat hikmahnya. Dan itulah yang akan dibahas dalam drama berjudul No Way Out, mengisahkan sosok misterius bertopeng yang siap memberi hadiah bagi orang-orang yang berhasil membunuh targetnya. Tentunya dengan cara yang sudah ditentukan dalam sebuah roulette. Penasaran? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Nah, pria bernama Jang Che bersembunyi dengan sangat ketakutan karena orang bernama Ji Hong mengincarnya. Tapi Jang Che tentu nggak diam begitu saja, berusaha melawan lalu kabur menyelamatkan diri. Namun meskipun harus berdarah-darah, Ji Hong nggak membiarkannya, berhasil menangkapnya sambil bernegosiasi meminta kupingnya. Jelas dong, Jang Che nggak percaya. Tapi apa daya, Ji Hong langsung memotong kupingnya sambil berjanji memberikan sebagian dari 1 miliar. Mengapa begitu? Ya, semuanya karena sosok misterius yang memutar roulette ini. Nah, polisi bernama Jong Sik lagi pusing setelah jadi korban investasi bodong. Membuatnya ngamuk mencari teman bangsat yang menjebaknya dalam investasi tersebut. Ia pun menerobos masuk ke arena judi, tapi temannya itu rupanya sudah kabur ke luar negeri. Sialnya lagi, bininya nelpon ingin menjual alat musik anaknya buat bayar sekolah. Bahkan rumahnya itu akan segera dilelang jika nggak bayar utang bank yang nunggak. Membuat Jong Sik beneran pusing mencari pinjaman ke sana kemari, bahkan kepada kaptennya, tapi nggak ada yang mau ngutangin. Namun tiba-tiba ia mendapat laporan dari rumah sakit terkait Jang Che yang kupingnya dipotong. Alhasil, meskipun lagi pusing, ia pun tetap ke sana, di mana poluan muda bernama Wati sudah menunggu, menjelaskan kalau korban digendong oleh seseorang ke rumah sakit tersebut. Mereka pun memeriksa CCTV, bingung karena orang yang menggendong korban juga memegang kuping, tapi mengapa kuping itu gak ditinggal di rumah sakit? Yah, Jiong lah yang membawa Jang Che ke sana, karena tujuannya memang hanya mendapat hadiah 1 miliar itu, bukan membunuh. Mengirimkan foto kuping tersebut kepada si sosok misterius. Malamnya, setelah menyelidiki truk yang digunakan Ji Hong, Jong Sik pun segera ke sana. Tapi karena nggak ada orang, ia pun memeriksa, terkejut melihat potongan kuping di meja. Tapi ketika membuka lemari, ia penasaran dengan koper aneh. Terperangah melihat isinya. Gak berapa lama, Ji Hong pun pulang. Ya, Ji Hong jelas takut ditangkap. Padahal kan Jong Sik cuma ingin meminta keterangannya. Lagian jika korban gak menuntut, Ji Hong gak akan dipenjara. Tapi karena lelah dikejar, Ji Hong malah terjatuh di tangga, membuatnya tewas seketika. Jong Sik sih ingin segera melaporkannya, tapi teringat koper tadi. Ia pun segera balik mengambilnya, barulah memanggil rekan polisinya. Dipanggil Udin, di mana Jong Sik menjelaskan apa yang terjadi tadi. Setelahnya, ia pun bergegas pulang. Nah, setelah polisi selesai memeriksa, Jang Che yang kabur dari rumah sakit ingin meminta bagiannya dari Ji Hong. Tapi tahu kalau Ji Hong tewas, ia kebingungan mencari di mana uang itu. Ya, Jong Sik yang sampai di parkiran apartemennya langsung memeriksa koper tadi yang berisi uang 1 miliar. Merasa kalau inilah rezekinya sebagai anak soleh. Jang Che sendiri memeriksa rekaman dashboard truk Ji Hong yang parkir di depan rumah itu. Akhirnya tahu kalau orang yang mengambil uang tersebut adalah polisi bernama Jong Sik. Besoknya, bini Jong Sik dipanggil Ija, terkejut melihat uang 5 juta dalam tas. Dan Jong Sik yang gak mungkin menjelaskan dari mana uang itu, beralasan kalau ia berhasil mengambil uangnya dari investasi bodong tersebut, membuat bini dan anaknya senang. Nah, di rumah sakit, Wati panik karena Jang Che kabur dari sana. Sementara Jong Sik langsung menutup kasus itu, alasan kalau pelaku sudah mati dan korban nggak menuntut. Namun, Wati menghubunginya terkait kaburnya Jang Che. Jong Sik sih nggak peduli, lagian kasusnya sudah ditutup. Segera memastikan uangnya aman di bagasi,
gak sadar dengan Jiang Che yang mengawasi dari jauh. Singkatnya, kepala polisi tiba-tiba mengadakan rapat karena akhir-akhir ini ada YouTuber meresahkan yang memberikan hadiah kepada orang sesuai dengan apa yang ditentukan putaran roulette. 얘들아, 형이야. 윤창자의 기능 자르면 10억을 준다. 가능하지? Membuat Jong-sik terkejut, ngerti dari mana uang di koper itu dan alasan mengapa kuping korban dipotong. Ya, sebagai penegak hukum, kepala polisi jelas tersinggung. Apalagi si Topeng mengupload video baru kalau akan memberikan uang 1 miliar di lapangan baseball kota tepat jam 5 sore untuk membuktikan bahwa hadiah yang diberikannya adalah benar. Alhasil, meskipun banyak yang gak percaya, aparat tetap mengerahkan pasukannya berjaga di lapangan tersebut, di mana warga dan vlogger berkumpul depan sana selain untuk membuktikan mereka juga ingin uang itu. Dan benar aja, tepat jam 5, 3 buah drone membawa balon raksasa ke tengah lapangan, membuat suasana gaduh karena orang-orang itu memaksa masuk. Jong-sik sendiri segera ke tengah lapangan, lalu jadinya orang-orang di luar seketika bertenaga, membuat aparat gak berdaya. Bahkan banyak di antara mereka ikutan ngambil uang tersebut. Ya, yang gak kelihatan aja kadang dikorupsi, apalagi uang depan mata seperti ini. Singkatnya, orang-orang di sana digiring ke kantor untuk membuat laporan, meskipun banyak di antara mereka yang menyembunyikan uangnya. Namun, gak berapa lama, si Topeng lagi-lagi ngupload video baru. Yakin kalau orang-orang sudah percaya kepadanya. Jadi, ia akan memulai misi terbaru, langsung memutar roulette tersebut, di mana target berikutnya adalah orang bernama Kim Guk-ho, narapidana yang akan bebas 3 hari lagi setelah dipenjara selama 13 tahun. Yang menarik adalah hadiah yang ditentukan roulette itu sebesar 20 miliar won, membuat mata mereka terbelalak. Namun, misi kali ini adalah ya, si Topeng gak peduli gimana cara Guk-ho dibunuh. Yang pasti 20 miliar itu akan dikirim meskipun pemenangnya ditangkap polisi. Tapi jika si Guk-ho bunuh diri, hadiah 20 miliar itu akan ditambahkan di misi berikutnya. Nah, kembali ke 15 tahun lalu, dialah yang bernama Guk-ho. Ya, si kampret ini menculik karyawan bank bernama Minji, lalu memperkiosnya. Tapi ketika sudah puas, Minji sudah meninggal. Alhasil, bajingan ini pun ditangkap, di mana mayat Minji ditemukan di sungai tersebut. Membuat ayah Minji ngamuk, ingin menghajar si Guk-ho, tapi polisi gak membiarkannya. Padahal kalau aku jadi polisi mah, ku biarin aja si kampret dihajar bang. Mirisnya, Guk-ho hanya dipenjara 15 tahun, dan setelah 13 tahun menjalani hukuman, bajingan itu dibebaskan karena kelakuan baik selama di penjara. Yah, miris sih, tapi mau gimana lagi kalau hukum adalah aturan tertinggi. Masalah itu membuat Pak Kepala pusing, begitupun dengan bawahannya yang perempuan bernama Yunsok dan yang pendiam ini bernama Jong. Alhasil, setelah diskusi panjang lebar berlandaskan aturan hak asasi manusia, kalau siapapun berhak hidup meskipun itu penjahat, Pak Kepala pun memutuskan untuk menangkap si Topeng itu, sekaligus mengerahkan pasukannya melindungi si Guk-ho. Tapi pastinya terjadi pro kontra atas keputusan tersebut, di mana para anggota dewan mulai cari panggung di podcast-podcast biar dinilai peduli rakyat. Padahal kalau peduli mah harusnya mereka nginap di gedung DPR, merapatkan undang-undang dengan serius, yang pro rakyat bukan pro oligarki. Mantap bang. Singkatnya, Guk-ho akhirnya dibebaskan, di mana tim Jong-sik yang ditugaskan melindungi. Tapi melihat tampangnya aja, Jong-sik sudah emosi. Apalagi penjahat ini malah protes, mengapa harus dikawal polisi. 괜찮습니다. 야, 그냥 쳐 입어 이 개새끼야 그냥. Nah, ketika dibawa keluar, masa yang sudah bersiap menyerang membabi buta. Sayangnya, polisi sudah bersiap mematahkan setiap serangan itu. Berhasil membawa si Guk-ho ke mobil, meskipun ujung-ujungnya mobil mereka ditelurin. Kurang tepung bang, biar jadi kue wu enak. Di saat yang sama, Jiang Che gak berhenti melihat berita. Terkejut
karena yang menangani Guko adalah polisi yang dicarinya. Nah, sesampainya di rumah, si penjahat pura-pura nangis di depan media, minta maaf atas kelakuannya yang gak bisa dimaafkan. Membuat Jong-sik kesel, maunya sih nendang bokong penjahat itu. Tapi gak mungkin, mana saat di dalam, si kampret malah dengan santainya makan, protes mengapa dirinya diberi gelang pelacak, bahkan menyinggung Jong-sik. 경찰이 제일 위험한 것 같은데. 특히 저 양반. Nah, meskipun banyak yang ingin membunuh Guko karena 20 miliar itu, tapi ada satu orang yang benar-benar ingin membunuhnya sejak 13 tahun lalu. Ya, dialah Ibu Minji, dengan setia merawat suaminya yang gila akibat pikirannya terhenti setelah Minji meninggal. Besoknya, istri Guko bersama pengacaranya datang memberikan surat cerai, tapi pastinya Guko menolak, bahkan ingin memukul pengacara itu. Beruntung Udin yang berjaga menghalanginya, sehingga sang istri bisa ngomong tanpa ketakutan. 도와도 아빠 같은 거 필요 없다고 했으니까 찾을 생각하지 마. Namun si kampret gak peduli, memastikan akan mengambil anaknya kembali nanti. Malamnya Ibu Minji menyiapkan panah yang dilumuri racun ikan. Sementara Wati masih sibuk mencari Jangce, terkejut mendengar fakta kalau Jangce adalah penguntit mesum yang korbannya bunuh diri. 이 새끼한테 뭐 몹쓸짓 당하고 자살했는데. Nah, di parkiran apartemen, security memergoki Jangce mengotak-atik mobil di sana, tapi Jangce segera kabur. Mendengar itu, Jong-sik jelas panik, segera ke sana memastikan uangnya aman, lalu memeriksa rekaman dashboardnya. Karena itu, ia segera memindahkan mobilnya, pusing mikirin di mana uang 1 miliar itu dapat disembunyikan dengan aman. Tapi tiba-tiba rekannya yang gemuk dipanggil Burhan memintanya datang segera akibat si penjahat lagi-lagi ngamuk, ingin keluar berbelanja macam gak punya salah, sehingga Jong-sik dengan kesalnya bergegas. Di saat yang sama, Ibu Minji sampai di pos pemeriksaan dekat sana. Untungnya polisi gak menemukan senjatanya, sehingga ia dapat masuk ke kawasan rumah Guko. Nah, sesampainya di sana, andaikan bukan polisi, Jong-sik pasti sudah menampol si kampret ini yang sejak tadi teriak-teriak. Jadinya ia terpaksa mengizinkannya belanja 5 menit biar masalah beres, segera mengamankan minimarket terdekat, menyuruh orang-orang keluar. Namun Ibu Minji yang sudah menunggu, alasan gula darahnya yang rendah kambuh, jadi ia harus segera beli coklat, membuat polisi muda yang berjaga terpaksa mengizinkannya. Alhasil Ibu Minji segera memastikan tempat si Guko lalu menembaknya. Sayangnya nggak kena, sehingga polisi segera bergerak melindungi Guko. Begitupun polisi muda tadi. Sialnya, Jong-sik dapat menangkap Ibu Minji, tapi panik karena polisi muda tadi seketika keracunan akibat tergores panah itu. Sehingga polisi muda segera dilarikan ke rumah sakit. Lah, kenapa si kampret gak dibiarin kena panah bang? Ya, namanya hak asasi manusia, pembunuh pun berhak hidup. Nah, di kantor polisi, Jong-sik yang tahu kalau pelaku itu adalah Ibu Minji membuatnya terdiam. Apalagi faktanya, Ibu Minji mengidap kanker. Makanya mempertaruhkan semuanya untuk membunuh penjahat itu. Dan ketika diinterogasi, Ibu Minji gak mau menjelaskan apapun selain memastikan kondisi polisi muda tadi. Sayangnya, polisi itu belum sadarkan diri. 이렇게 가시면 할아버지 어떡해요? 정신도 온전치 않다면서. 산 사람 살아야지. Namun hal tak terduga terjadi di mana seseorang menaruh koper uang itu di depan rumah Minji. Pertanyaannya, siapa si topeng misterius itu? 부산물류센터 근로자 상해 사건에 관한 항소 재판 결과 1. 원고의 항소를 기각한다. Ya, pengacara bernama Lee Sang-bom terdiam setelah kalah dalam sidang melawan pengusaha belah tengah ini, sehingga Sang-bom berusaha menenangkan kliennya. Padahal mah ia sudah mengaturnya karena telah disuap oleh si belah tengah. Ia butuh duit banyak karena seluruh tabungannya diinvestasikan di proyek NCT yang lagi mandek. Dan si belah tengah yang tahu itu
menawarinya menjadi calon wali kota. Mumpung Partai Gukmin mencari figur kuat untuk melawan wali kota sekarang. Tapi Sang Bom menolak. Ia pun ke lokasi proyek mandek itu sambil menelpon bininya agar tidak khawatir masalah uang, padahal ia beneran pusing. Besoknya ia pun meminta si Bala Tengah mempertemukannya dengan ketua Partai Gukmin, meminta agar proyek NCT itu dilancarkan. Setelahnya ia pun keluar dengan senyum sumringah, apalagi melihat wali kota bernama Myongja muncul dengan wajah galak, tanda dia punya masalah serius. Nah, ketika di kosan, ia yang melihat berita penyerangan Goko semalam sangat tertarik, di mana si Topeng upload video baru bahwa ia menyesali kegagalan itu. Tapi atas usaha balas dendam Ibu Minji, si Topeng sudah memberikan uang 1 miliar agar Ibu Minji dapat menyewa pengacara. Jadi, hadiah 20 miliar masih berlaku bagi siapa saja yang berhasil membunuh Goko. Namun, Myongja malah menjadikan masalah itu sebagai panggung mengumpulkan suara, berjanji akan melindungi keamanan warga, termasuk Goko. Seketika, Sang Bom punya ide, segera menghubungi ketua partai. Ketua pun setuju dengan rencana itu, berjanji akan memulihkan proyek NCT. Yang penting, pamor Myongja dapat dihancurkan. Di lain sisi, pria dipanggil Samsul menjaga istrinya yang sedang sakit. Tapi masalahnya, pengobatan istrinya itu butuh 1,5 miliar dan ia gak punya duit sebanyak itu. Malamnya, Jongsik sampai di rumah Goko, bukan mengurus si kampret itu, tapi meminjam mobil baru si Udin untuk memindahkan uangnya biar aman dari Changjae. Sedangkan Sang Bom naik ke seberang rumah Goko mengumumkan kalau dirinya adalah pengacara yang siap membela Goko. Nah, demi mengobati bininya, Samsul kepikiran dengan hadiah 20 miliar itu. Diam-diam masuk ke lab farmasi kampus untuk mencari cairan metil nitrat. Ya, metil nitrat adalah cairan yang akan meledak hanya dengan percikan api. Memasukkannya ke dalam tumbler, sehingga saat security memergokinya, ia alasan sebagai mahasiswa yang ketinggalan tumbler. Tapi sebagai rencana cadangan, ia juga mengambil asam klorida alias air keras seperti cairan di lambung. Nah, karena Goko belum merespon, Sang Bom lagi-lagi berbuat ulah, mengancam akan mempidanakan mereka semua yang merenggut kebebasan Goko. Pokoknya, meskipun tahu kalau Goko penjahat, ia harus membantunya demi menjatuhkan kinerja wali kota. Alhasil, Goko yang tertarik seenaknya menyuruh Jongsik membawa pengacara itu masuk, membuat Jongsik kesel. Tapi daripada pusing, ia pun mengantarnya, lalu menyerahkan kunci mobilnya ke Udin, biar dirinya yang mencoba mobil barunya si Udin. Di dalam, Goko pun setuju sebagai pengacaranya, sedangkan Samsul merakit bom yang dapat disulut menggunakan pulpen remote. Mengujinya di gedung tua, dan memang benar cairan itu meledak dengan sempurna. Di tempat berbeda, Yunsok marah ke Jongsik mengapa si kampret itu dibiarkan masuk minimarket semalam. Tapi Jongsik yang sudah mumet dengan semua masalah ini malah melawan. Untungnya sang kapten menariknya keluar, membuatnya aman dari Yunsok. Namun tiba-tiba ia menerima paket aneh yang berisi sebuah flash disk, dan betapa terkejutnya dia saat membukanya. Ternyata itu video ketika ia membawa uang 1 miliar itu kabur dari TKP. Gak berapa lama nomor tak dikenal nelpon. Ya, itu adalah Changjae menuduh Jongsik membunuh temannya, menyuruhnya mengembalikan uang itu. Jika tidak, maka keluarga Jongsik jadi taruhannya. Jelas dong Jongsik marah dan gelisah, apalagi Changjae tahu kalau ia pakai mobil baru. Karena itu, ia pun menelpon Wati meminta alamat Changjae. Segera ke sana membuka gembok itu dengan keahliannya, tapi nggak menemukan apapun selain boneka aneh. Bodohnya, ia malah parkir mobilnya di depan, sehingga Changjae yang pulang tahu keberadaannya. Singkatnya, Samsul pun menyewa jasa kurir, di mana barangnya harus sampai di rumah Goko sebelum jam 7 malam. Sementara Goko menjelaskan ke pengacara bahwa ia menginginkan hak asuh anaknya serta senjata. Sang Bom setuju aja, toh semakin brutalnya Goko membuatnya semakin untung.
bahkan mengajaknya minum-minum di luar. Tapi kan Udin yang berjaga tidak mengizinkan. Jadinya Sang Bom dan Udin bertengkar hebat, gak sadar dengan apa yang ingin dilakukan Samsul. Gak berapa lama kurir pun datang, tapi Sang Bom lagi-lagi menghalangi paket itu, menjadikannya alasan untuk bertengkar. Mengapa paket itu dengan gampangnya masuk, sementara Goko gak dibiarkan keluar. Samsul yang menyadari Goko ada di dekat paketnya segera menekan remote-nya. Ya, itu gak berfungsi karena kejauhan. Namun Jongsik yang baru datang memarkir mobil Udin di dekat sana biar aman dari Changje. Langsung menengahi pertengkaran itu dengan mengamankan paketnya, lalu menaruhnya di dalam mobil. Membuat rencana Samsul gagal. Alhasil, ia terpaksa pakai rencana terakhir, yaitu menyiram Goko dengan air keras. Tapi ketika menerobos, Burhan yang menyadarinya berlari untuk menghalangi. Namun, remote yang dibuang tadi malah berfungsi. Seketika, Jongsik berlari menyelamatkan Burhan. Marah karena si kampret itu, rekannya lagi-lagi jadi korban. Ya, sebenarnya wali kota Myongja terkena kasus suap dan korupsi, sehingga ia disidik kejaksaan. Namun ketika di sana, Myongja malah santuy, menganggap remeh kepala jaksa yang merupakan teman kampusnya dulu, mengingatkan untuk gak mempersulit kasus tersebut karena pasti dirinya akan melawan. Nah, seperti biasa, politisi pasti akan senyum-senyum di depan media. Alasan dirinya dijebak, mencari cara bagaimana agar lolos dari kasus tersebut dengan meminta ketua partai Gukmin yang berpengaruh menguasai anggota dewan. Namun ketua nggak mau bertemu, membuatnya sangat marah. Apalagi kepala jaksa dengan beraninya menggeledah kantornya. Alhasil ia pun menerobos acara penting di mana ketua memberi sambutan. Dengan brutalnya menjatuhkan karangan bunga biar ketua mau bertemu dengannya. Yah, dulunya Myongja terpilih sebagai wali kota berkat partai Gukmin, tapi keluar dari partai karena merasa berkuasa. Makanya sang ketua partai mencarikannya masalah dan sekarang menyuruh Myongja menyerahkan diri saja. Padahal Myongja tahu kalau ketua inilah biang keroknya. Jadinya ia pun pusing bareng asistennya di kantor, mikirin bagaimana mendapat dukungan masyarakat, apalagi pemilu nggak akan lama lagi. Tapi ketika joget-joget menghibur diri, ledakan itu pun terlihat dari jauh, membuatnya stres. Yah, berita itu seketika viral di mana Samsul dan Burhan dilarikan ke rumah sakit. Untungnya Udin nggak mikirin mobilnya yang masih asuransi itu, berbeda dengan Jongsik yang pusing mikirin nasib duitnya. Sementara Myongja marah-marah di kantor akibat PNS-nya nggak becus menangani masalah tersebut. Namun tiba-tiba si Topeng ngupload video baru, marah atas insiden tersebut. Seketika Myongja kepikiran ide cemerlang, bagaimana mendapat dukungan masyarakat. Nah, di rumah sakit, sang kapten menghibur istri Burhan. Begitupun Udin yang memberikan uang hasil ngumpul rekan di kantor. Berharap itu dapat meringankan beban istri Burhan. Jongsik sendiri gak berani masuk karena merasa sangat bersalah. Sementara Changje lain juga masalahnya, di mana ia kesal dengan wanita yang selalu dikuntitnya, malah ngeposting curhatan di internet. Sehingga besoknya ia mulai mengawasi wanita tersebut. Nah, asisten wali kota pun menemui Sang Bom, menjelaskan permintaan Myongja untuk memberikan 200 juta per tahun selama 5 tahun kepada Goko, asalkan si bajingan itu pergi dari kota tersebut. Jelas saja Sang Bom gak menyia-nyiakan kesempatan emas itu, menyampaikan kepada Goko, tapi menyarankan agar Goko meminta lebih banyak. Beralih ke Myongja yang menemui kepala polisi, menyuruhnya membantu melancarkan rencananya, mengusir Goko dari sana. Dan karena dia wali kota, kepala polisi tentu nggak bisa menolak.
Alhasil setelah menyiapkan semuanya, Myongja pun sok-sok berduka cita atas kasus kemarin serta korban Guko selama ini. Awalnya orang-orang meledeknya, tapi Myongja pun berorasi sambil pura-pura nangis, menjelaskan kalau ia hadir di sana bukan sebagai wali kota, tapi teman para korban yang mengutuk kejahatan Guko. Jadi ia akan mengusir Guko dari sana dengan berlutut sampai Guko menemuinya, membuat semuanya akhirnya mendukung. Ya, beginilah mulut manis para politisi dalam menipu rakyatnya, bahkan dengan sengaja menolak bantal, padahal dia pakai pelindung lutut. Gak hanya itu, asistennya sudah menyiapkan para buzzer profesional serta influencer yang akan mendukung dan ngeviralin tindakan tersebut. Alhasil ketika malam tiba, buzzer yang membawa anaknya pun memberi semangat kepada wali kota, sang pahlawan palsu, membuat semuanya semakin tertipu, sehingga dalam sekejap pamor Myongja naik, membuat kasus korupsinya dilupakan. Dan sesuai rencana, Guko pun muncul mempersilahkan wali kota masuk. Di dalam, Myongja pun menunjukkan sifat aslinya, langsung ke inti cerita. Tapi sang bom meminta Myongja menjelaskan langsung ke Guko biar lebih detail. Sehingga wali kota pun menyampaikan perihal uang 1 miliar yang dijanjikannya, yang akan dibayar selama 5 tahun. Asalkan Guko pindah ke kota di bagian utara. Dan pastinya Guko akan mendapat keuntungan lain jika wali kota maju sebagai presiden nanti. Dengan begitu, Myongja pun keluar dengan penuh senyuman. Tapi sang bom tiba-tiba memutar rekaman. Ya, Myongja rupanya dijebak, membuatnya terpaksa masuk kembali, marah kepada Guko. Tapi Guko langsung membantingnya, menjelaskan kalau kepalanya saja bernilai 20 miliar. Jadi bagaimana mungkin Myongja ingin mengusirnya hanya dengan bayaran 1 miliar. Pokoknya ia akan setuju jika diberi 10 miliar. Alhasil Myongja pun pergi dengan wajah dipaksa senyum. Pusing apalagi sang bom mengirim pesan agar uangnya dikirim hari ini, jika nggak mau kesepakatannya batal. Di saat yang sama, tim Saber berhasil menemukan alamat IP si Topeng yang ternyata di apartemen seberang kantor polisi. Karena itu, mereka pun segera menyergap tempat tersebut. Tapi yang ada hanya ucapan sambutan meledek serta Topeng dengan papan roulette. Jongsik pun iseng memutar roulette itu, terkejut karena setelah berkali-kali diputar, hasilnya tetap sama seperti sebelumnya. Guko harus dibunuh dengan imbalan 20 miliar. Artinya roulette itu bukanlah untung-untungan, tapi sudah ditentukan oleh si Topeng. Namun Jongsik menyadari hal aneh di bawah sana. Nah, kembali ke 13 tahun lalu, di mana setelah menghabisi Minji, Guko kembali ke rumah dengan tampang gak bersalah. Tapi istrinya yang melihat jaket Guko sobek, jelas curiga, akhirnya menemukan obat bius yang dikubur di halaman rumahnya. Menariknya, anaknya bernama Dongha juga ngerti kejahatan ayahnya. Alhasil, ketika Guko mengajak mereka ke kebun binatang, sang istri diam-diam melapor ke polisi, sehingga Guko gak bisa kabur. Dan sekarang, Dongha menjadi pemain biola berbakat, bahkan juara 1 di kompetisi nasional. Ya, episode kali ini fokus di kisah keluarga Guko. Tapi masalahnya, wartawan malah bertanya perasaan Dongha tentang kasus ayahnya. Wajar sih Dongha kesel karena yang penjahat adalah ayahnya, bukan dirinya. Ia pun ke supermarket tempat ibunya kerja, dengan senangnya menunjukkan pialanya tadi kepada sang ibu. Tapi bocah-bocah di sana malah ngeledek bahwa buah pasti jatuh gak jauh dari pohonnya. Jelas dong sang ibu ngamuk. Dan Dongha sangat menderita melihat ibunya tersiksa. Penderitaannya gak sampai di situ. Di rumah ia harus nyetel musik keras-keras akibat banyak warga di depan rumah berguncing. Begitupun di sekolah, di mana para begundal selalu membulinya. Namun salah satu temannya membantu
Beruntung guru datang tepat waktu sehingga pertikaian itu selesai. Namun sepulang sekolah, gadis tadi malah dijadikan bahan bulian, membuat Dongha marah. Muncul-muncul menyiram mereka pakai pertamax, ngancam akan membakar, sehingga begundal penakut itu akhirnya kabur. Dongha pun meminta gadis tersebut gak ikut campur masalahnya lagi, karena ia gak mau orang lain terluka karena ayah kampretnya itu. Mirisnya, rumah mereka jadi bahan vandalisme para SDM rendah. Sudah tahu pelakunya si Guko, tapi mereka yang jadi korban. Bahkan aparat lebih melindungi si kampret itu. Sementara Jongsik masih saja membuktikan rolet yang ternyata sudah disetel itu. Penasaran apa tujuan si Topeng mengincar Guko. Gak berapa lama Wati datang menunjukkan temuannya kalau si Topeng rupanya mengincar orang-orang yang terlapor di sosmed tapi gak dihukum secara adil. Termasuk Jangce yang kupingnya dipotong itu. Namun melihat video yang sejak tadi ditonton Jongsik, Wati tersadar kalau itu gereja Median yang sangat terkenal akhir-akhir ini. Di lain sisi, profesor musik luar negeri yang takjub dengan penampilan Dongha kemarin siap memberikan beasiswa penuh, membuat ibunya senang, langsung setuju. Tapi Dongha yang selalu diam-diam mengawasi ibunya jelas menolak karena nggak mau meninggalkan ibunya sendiri di sana. Sehingga sang ibu memohon, berjanji akan segera menyusul. Singkatnya, Jongsik pun mengawasi pendeta di gereja itu yang sangat dipercaya oleh banyak jemaat. Menemuinya secara pribadi, tapi nggak menemukan petunjuk karena memang nggak ada yang aneh dengan pendeta tersebut. Malamnya, putri Jongsik bernama Somi disuruh emaknya mengantar dalaman buat sang ayah. Dan meskipun kesal, Somi tetap melakukannya, gak sadar dengan Jangce yang membuntutinya. Alhasil ketika di depan kantor polisi, Jangce langsung menculiknya. Sejam kemudian, Jongsik yang gelisah menghubungi bininya, tapi bininya juga bingung karena Somi pergi sejak tadi. Dan betapa terkejutnya Jongsik ketika melihat dalamannya berceceran di depan sana, serta bininya yang tiba-tiba nelpon. Jelas saja ia segera kembali, di mana Jangce dengan santuinya makan, menjelaskan bahwa Somi aman di tangannya, membuat Jongsik sangat marah. Tapi ya, Jangce memang sudah mengingatkan kalau Jongsik harus mengembalikan uang itu. Tapi sekarang Jangce berubah pikiran. Pokoknya Jongsik harus mengantarkan Guko kepadanya, biar ia dapat membunuhnya dan mendapat 20 miliar itu. Barulah Somi ia lepas. Mengingatkan agar Jongsik gak memanggil polisi lain, kalau tidak jari-jari Somi akan ia potong. Di saat yang sama, Sang Bom menemui istri Guko, menjelaskan bahwa Guko pasti akan memenangkan hak asuh anak itu. Membuat ibu Dongha sangat marah, berjanji akan membunuh bajingan tersebut jika anaknya direbut. Sialnya, si Sang Bom ternyata merekam pembicaraan itu dan akan menjadikan bukti keberatan di pengadilan nanti. Melihat itu, Dongha pun memeriksa kamar ibunya dan kecurigaannya benar. Rupanya ibunya mempelajari anatomi manusia serta menyimpan pisau di lemari dapur, yang berarti ibunya sudah berencana membunuh si Guko. Sementara Jongsik yang dengan paniknya meminta bantuan Wati melacak ponsel Somi. Ia juga mencari petunjuk di CCTV, tapi Jangce selalu ngilang tanpa jejak. Besoknya, Dongha pun ke belakang rumah ayahnya, melempar tasnya tepat di ranting pohon kamarnya dulu. Dengan begitu, ia pun ngaku ke polisi sebagai anak Guko, sehingga ia dapat masuk tanpa dicurigai. Nah, melihat anaknya setelah sekian lama, Guko jelas senang, berjanji akan membelikan apa aja, dan Dongha minta makan dan minum alkohol. Tapi sambil menunggu itu, Dongha pamit ingin melihat kamar dulunya, padahal ia ingin mengambil pisau di dalam tasnya tersebut. Di saat yang sama, sang ibu bingung melihat kulkas baru di rumah, menemukan surat Dongha di dalamnya, membuatnya sangat panik. Yah, Dongha menjual biola berharganya, membalikannya kulkas sebagai hadiah terakhir buat sang ibu. Karena sekarang ia ingin membunuh si Guko, biar ibunya dapat hidup bahagia. Ia pun mengajak ayahnya minum, lalu ya, ia lupa kalau ayahnya seorang psikopat yang mampu menghindari serangan beruntun. Tapi ia nggak nyerah, langsung menusuk perut Guko 2 kali.
Tapi Guko yang marah langsung menendang Dongha hingga pingsan. Ia pun ingin keluar meminta bantuan, tapi istrinya sudah datang, terkejut melihat situasi tersebut. Alhasil sang ibu mengambil pisau itu, menghapus sidik jari putranya, lalu menusuk jantung si Guko. Setelahnya, ia pun membasuh darah Guko di tubuhnya, seolah-olah dialah yang melakukan semua itu. Segera keluar menunjukkan dirinya. Nah, seorang pria datang dari Amerika dengan senyuman yang khas, tapi nggak tahu bahasa Korea sehingga harus pakai Google Translate. Ia pun ke sebuah tempat penyimpanan ngambil mobil canggihnya. Di saat yang sama, Yakuza yang lagi berlibur mendapat kabar kalau seseorang ingin bertemu. Ya, dialah Mr. Smile, pembunuh bayaran yang mampu membunuh targetnya sambil tersenyum. Dan sekarang ia mendapat misi baru, yaitu menangkap Guko dan pengacaranya hidup-hidup, sekaligus mengambil alat perekam yang disimpan si pengacara itu, di mana yang menyewanya kali ini adalah wali kota. Hanya saja wali kota pusing karena harus membayar jasa Mr. Smile 500 miliar. Singkatnya, Mr. Smile pun bersiap di gedung seberang, tapi terlambat. Ibu Dongha sudah menusuk si Guko, sehingga ia terpaksa mundur untuk mencari pengacara itu. Sementara Jongsik belum tidur seharian mencari keberadaan putrinya. Tapi tiba-tiba Wati mengabari kalau ponsel Somi baru saja aktif di jalur gunung, sehingga Jongsik ingin segera ke sana. Tapi Kapten dan Udin malah menyuruhnya menangani masalah si Guko. Alhasil, ia terpaksa membocorkan ke Wati bahwa yang menculik putrinya adalah Jang Che, meminta Wati duluan ke lokasi. Nah, sesampainya di sana, Wati bingung karena itu adalah area terlarang, tempat karantina hewan penyakit menular. Namun, ia tetap masuk. Sialnya, si Guko berhasil diselamatkan karena rupanya tusukan sebelumnya gak mengenai jantungnya. Nah, setelah berjalan agak jauh, Wati pun masuk ke sebuah gedung. Akhirnya menemukan Somi yang pingsan di sebuah ruangan terkunci. Ingin mengabari Jongsik, tapi ya, Jang Che sangat marah, memukulnya berkali-kali. Gak tahu apa Wati masih hidup. Beralih ke Sang Bom yang lega melihat Guko sadarkan diri. Sementara Jongsik curi-curi kesempatan menghubungi Wati. Namun ya, Jang Che gak mau tahu. Pokoknya Jongsik harus membawa Guko ke hadapannya sekarang. Kalau tidak, ia akan memotong jari Somi satu setiap hari. Nah, sepulangnya dari rumah sakit, Sang Bom langsung ke proyek NCT dengan sangat bahagia karena proyek itu akhirnya dilanjutkan berkat ia yang berhasil menepati janjinya ke ketua partai, yaitu menjatuhkan si wali kota. Tapi ketika ke kantor, ia bingung dong melihat sekretarisnya terikat di sana. Ya, itu Mr. Smile menyuruh Sang Bom menyetor semua perekam dan sejenisnya di tas tersebut, sekaligus membocorkan di mana Guko berada. Setelahnya, Sang Bom pun langsung dibius. Karena itu, Mr. Smile segera ke rumah sakit tersebut. Tapi di saat yang sama, Jongsik yang gak ada pilihan ingin menculik Guko, memberikan uang ke penjaga untuk makan siang. Ia pun masuk memborgol si Guko yang jelas ingin teriak, tapi mulutnya langsung disumpal. Masalahnya, Mr. Smile sudah di luar, memasang bom asap di setiap sudut ruangan, lalu masuk ke sana. Jongsik sih berusaha melawan, tapi Mr. Smile mengalahkannya dengan mudah sambil tersenyum. Gak berapa lama, bom asap pun meledak, membuat alarm kebakaran berdering, sehingga ia dapat leluasa membawa Guko pergi dari sana. Jongsik yang sadar segera mengabari anggotanya, sehingga mereka pun bergerak mengejar Mr. Smile yang sudah di basement. Udin dan Kapten hampir saja menghentikannya, tapi Mr. Smile menjatuhkan banyak paku. Jadinya Mr. Smile pun berhasil pergi, membawa Guko dan Sang Bom hidup-hidup. Karena itu mereka pun segera mencari kemana penjahat itu pergi melalui CCTV. Akhirnya menemukan jejaknya, tapi saat sampai di hutan itu, yang ada hanya mobilnya.
야, 준수가 진짜. 내가 여기 마무리할 테니까 너 차로 연락 좀 들어봐. Ya, Mr. Smell menyekap dua orang ini di sebuah gedung dalam hutan, di mana wali kota dan asistennya muncul dengan sangat bahagia, tapi mereka nggak sadar kalau suntik infus masih menempel di lengan si Goko, yang pasti akan dipakai membuka borgol tersebut. Nah, wali kota pun memberikan uang Mr. Smell, lalu dengan puasnya menggampar si Goko, begitupun dengan si sang bom, yang sangat ketakutan, minta maaf atas kelakuannya. Ngaku bahwa semua rekaman telah ia berikan. Jelas dong, wali kota tertawa bahagia. Ya, kalau sang bom sudah nggak megang barang bukti, berarti sudah nggak berguna lagi. Dan Mr. Smell langsung membunuh sesuai perintah. Tapi ketika ingin membunuh Goko, wali kota pun meminta pistolnya, biar dirinya lah yang membunuh bajingan ini. Tapi ya, sejak awal si wali kota gak mau kehilangan duit sepeser pun, menyuruh asistennya menembak si Goko biar mereka berdua gak saling berkhianat. Tapi malah asisten yang tertembak. Ya, Mr. Smell ternyata masih hidup, membuat wali kota ketakutan, segera minta maaf. Apalagi Mr. Smell benar-benar gak tersenyum lagi. Namun ya, Goko berhasil melepaskan diri. Dengan begitu mereka pun duel, sehingga wali kota punya kesempatan kabur. Goko sendiri langsung memasang satu borgol di tangan Mr. Smell biar nggak kabur karena posisinya lebih dekat ke pistol yang jatuh di sana. Namun Mr. Smell jelas nggak mau kalah, menarik Goko untuk mengambil pisau yang juga ada di dekatnya. Lalu alhasil Goko pun dapat pergi dari sana dengan selamat. Sedangkan Jong-sik menemukan wali kota di gerbang hutan. Nah, karena banyak kehilangan darah, Goko pun pingsan tepat di depan pos polisi. Tapi yang menarik adalah Mr. Smell rupanya masih hidup. Siapa Mr. Smell sebenarnya? Lalu apa hubungannya dengan si topeng misterius itu? Nah, episode kali ini berfokus ke Jang Che, di mana sebelumnya ia yang marah karena kasus penguntitnya diposting di medsos, langsung menyekap pelapornya, yang gak lain adalah bos kafe, teman korban yang bunuh diri sebelumnya akibat si Jang Che. Beruntung bos kafe itu berhasil kabur meskipun kafenya habis terbakar. Dan sekarang si Jang Che membakar mayat Wati untuk melenyapkan barang bukti. Sedangkan Somi akhirnya sadarkan diri akibat si Jang Che yang mengobati kupingnya teriak kesakitan. Sementara insiden semalam akhirnya viral, di mana mayat pengacara dan asisten wali kota membuktikan bahwa wali kota terlibat. Alhasil, sebagai majelis, ketua partai dapat melengsarkannya. Sementara Mr. Smile menghilang entah kemana, namanya pembunuh bayaran, pastinya dia hidup di balik kegelapan. Beralih ke Jang Che yang protes ke Jong-sik. Pokoknya ia nggak mau tahu. Jong-sik harus menyerahkan Goko kepadanya. Kalau tidak, Somi pasti akan ia bunuh hari ini. Membuat Jong-sik semakin gelisah. Tapi masalahnya, istri Jong-sik tiba-tiba datang ke kantor sambil nangis-nangis. Membuat kepala polisi salah paham, mengira Jong-sik selingkuh. Di saat yang sama, mereka yang mendapat kabar segera ke rumah sakit pinggir kota Seoul, tempat Goko dirawat. Yang pastinya, Jong-sik paling depan karena sejak tadi memikirkan bagaimana membawa Goko dari sana. Ia pun turun memeriksa apakah ambulans itu dapat dipakai. Sementara kepala polisi menghubungi kapten untuk terus mengawasi Jong-sik. Jadinya kapten mulai curiga. Masalahnya lagi, pasukan yang akan membantu mereka memindahkan Goko sudah dekat. Membuat Jong-sik gak ada pilihan, langsung menembak Udin dengan peluru kosong. Minta maaf sambil memborgol mereka, berjanji akan menjelaskan setelah semuanya selesai. Dengan begitu, ia dapat membawa Goko ke ambulans. Tapi dua polisi tadi malah menghadangnya. Jadinya Jong-sik mengeluarkan pistolnya sambil meminta kunci mobil polisi, melemparnya ke danau biar mereka enggak mengejar, lalu memberikan kunci borgol agar dua polisi ini melepaskan temannya. Setelahnya ia pun bergegas sambil mengabari Jang Che
yang sangat senang, gak sabar mendapatkan 20 miliar itu, mengajak Jong-sik bertemu di sebuah terowongan. Sementara mereka yang baik-baik saja bingung mengapa Jong-sik melakukan itu. Malamnya sampailah Jong-sik di terowongan yang dimaksud, di mana Jang Che mengawasi dari belakang, menyuruhnya singgah di terowongan itu. Ngaku kalau Somi ada di dalam mobil depan sana, jadi Jong-sik harus meninggalkan ambulans itu, termasuk si Guko. Alhasil ketika Jong-sik berjalan ke sana, Jang Che pun berlari mengambil ambulans itu lalu menancap gasnya, karena rupanya Somi gak ada di mobil tersebut. Beruntung tadi si Jong-sik sempat menyelipkan jamnya di tubuh Guko sehingga ia dapat melacaknya, terpaksa berlari mengejar karena mobil itu rusak. Nah, di tengah jalan Jang Che memindahkan Guko ke truk andalannya, sedangkan mereka kena marah Pak Kepala, bahkan terancam dipecat jika nggak berhasil mendapatkan Guko dan Jong-sik. Beralih ke Jong-sik yang menemukan ambulans itu kosong dengan terpaksa membegal mobil yang lewat. Singkatnya, sampailah si Jang Che di gedung tua itu. Gak tahu kalau Guko sudah sadar tapi pura-pura pingsan. Bodohnya, bukannya langsung dibunuh, si Jang Che malah melepaskan borgol Guko lalu menggendongnya ke dalam. Jadinya ketika ia menyiapkan parang, Guko diam-diam mengambil pisau di dekatnya. Yah, ini sama saja menjemput maut sendiri, di mana Jang Che akhirnya tewas di tangan Guko. Sialnya, Jong-sik malah menghubungi ponsel si Jang Che. Jadinya Guko yang sudah mau kabur jadi tahu kalau Somi ada di sana, membuat Jong-sik panik karena tahu betul kalau si Guko gak bisa diajak bercanda. Yah, kodam kakek Sugiono si Guko jelas meronta-ronta melihat Somi di sana. Segera melepas ikatannya, membuat Somi sangat ketakutan, apalagi Guko mulai membelainya. Untung Somi yang sudah menyiapkan paku sejak tadi langsung menusuknya, tapi saat ingin kabur, membuat Somi pingsan seketika. Jong-sik yang baru sampai jelas marah, tapi Guko langsung menyerangnya, membuat mereka akhirnya gelut. Dan pastinya Guko yang terluka gak mampu melawan Jong-sik. Bodohnya lagi, bukannya mengikat si Guko, Jong-sik malah ingin mengambil pistolnya, sehingga jadinya Guko segera kabur. Tapi menariknya, sang pendeta mengawasi sejak tadi, tanda kalau sang pendeta terlibat dalam kasus tersebut. Besoknya, Dong-ha sudah siap berangkat ke luar negeri, tapi mendengar berita kalau ibunya dipenjara atas tuduhan percobaan pembunuhan, ia langsung membatalkannya, segera berlari menemui sang ibu. Sementara Jong-sik yang bangun di rumah sakit segera mencari Somi. Untungnya meskipun belum sadarkan diri, Somi masih bernyawa. Hanya saja dokter menjelaskan kalau sepertinya Somi mengalami trauma berat, membuat Jong-sik sangat murka, ingin mencari Guko segera. Tapi Udin tidak membiarkannya, mengurungnya di kamar rumah sakit yang dijaga 2 polisi. Beralih ke Guko yang akhirnya sampai di jalan setelah semalaman melintasi hutan, dan karena sangat lelah, ia pun akhirnya pingsan, di mana sang pendeta dan asistennya sudah menunggu. Di saat yang sama, Jong-sik minjem korek ke polisi, alasan mau nyebat, padahal ia ingin meniru rencana Mr. Smile dengan memicu alarm kebakaran. Dengan begitu, ia dapat keluar, menyekap dokter untuk mengambil pakaiannya, biar ia gak terdeteksi CCTV, sehingga ia dapat kabur menggunakan ambulans. Sedangkan Kapten dan Udin yang terlambat menyadarinya baru mengejarnya. Beralih ke Dong-ha yang gak terima melihat ibunya di penjara, memutuskan untuk mengakhiri penderitaan mereka selamanya dengan membunuh si Guko, membuat sang ibu nangis karena gak ingin Dong-ha menjadi pembunuh. Namun di jalan, sang pendeta tiba-tiba menghampiri Dong-ha sambil berkata kalau Dong-ha gak bisa membunuh dengan pisau pendek itu. Nah, episode terakhir ini membahas sang pendeta bernama Song Juno yang gak lain adalah si topeng misterius. Jadi dulu si Juno tinggal di penginapan gereja bersama ibunya
karena kurang mampu. Tapi si pendeta malah memperkeos ibunya. Mirisnya, si pendeta hanya dihukum 2 tahun 6 bulan penjara karena menyesali perbuatannya. Membuat Juno sangat sedih dan polisi yang menanganinya berusaha memberi sedikit kebahagiaan kalau 2 tahun itu cukup lama karena Juno sudah kelas 6 SD di saat itu. Namun, 그럼 우리 엄마는요? 응? 6학년 되면 우리 엄마 아픈 것도 다 나아야 하잖아. ia pun mencoba menyerang pelaku, tapi hanya terluka biasa karena pisaunya pendek. Makanya ia mengatakan itu kepada Dongha sebelumnya. Mirisnya, ibunya yang gak kuat dengan beban padi itu akhirnya mengakhiri hidupnya. Sehingga sejak saat itu, si Juno yang tumbuh dewasa menjelma menjadi topeng misterius yang menghukum para pelaku kekerasan seksual, menyamar sebagai pendeta yang dicintai para jemaatnya karena ia dinilai sangat penyayang, terbukti merawat mantan pendeta yang lumpuh. Padahal sebenarnya mantan pendeta itu adalah pelaku yang memperkeos ibunya dulu, sengaja membuatnya lumpuh biar pelaku ini menderita lebih lama sebagai bentuk balas dendamnya. Pokoknya setiap malam ia menyuntik pelaku dengan cairan aneh yang dapat membuat kelumpuhan serta sakit yang amat pedih. Dan sekarang ia menjelaskan itu kepada Dongha. Intinya balas dendam yang terbaik adalah membiarkan pelakunya menderita lebih lama daripada dibunuh. Tapi karena Dongha belum ngerti, Juno pun menceritakan masa kelamnya. Jadi 20 tahun yang lalu ia yang pulang dari belajar tidak menemukan ibunya di kamar. Sehingga ia melapor ke pendeta. Pendeta sih alasan kalau ibu Juno sedang sakit, makanya ia merawatnya di sana. Tapi melihat ada yang aneh dengan ibunya, si Juno menerobos masuk, ngerti apa yang terjadi, langsung menyerang si pendeta. Beruntung asisten yang akan selalu membantunya nanti menghentikannya. Tapi dendamnya gak terbendung setelah melihat ibunya meninggal. Nah, kembali ke sekarang, di mana ia menyuntikkan cairan lumpuh kepada Guko. Gak sabar dengan apa yang dipilih Dongha nantinya. Gak berapa lama sampailah Jongsik di sana setelah mengikuti GPS-nya, menerobos masuk ke ruangan itu. Tapi gak ada siapa-siapa selain jam GPS-nya dan lampu bermotif topeng misterius itu. Membuatnya ngerti kalau pendeta itulah si topeng yang dicari-cari. Yah, Juno sudah memindahkan Guko, di mana ia mengajak Dongha ke gereja tua yang gak jauh dari tempat tadi, menunjukkan si Guko yang sudah gak berdaya. Jadi Dongha tinggal milih menyuntikkan cairan itu ke jantungnya, yang pasti akan membuat pembuluh darah Guko pecah dalam 5 menit. Hanya saja si Juno memberi gambaran kalau penderitaan 5 menit itu gak sebanding dengan penderitaan Dongha dan ibunya selama ini. Lalu ya, si Juno menyebar lokasi Guko di YouTube-nya, membuat jiwa psikopat para pengangguran langsung meronta-ronta, segera berlari ke sana demi menjemput 20 miliar. Artinya, Dongha harus segera memutuskan membunuh si Guko atau membiarkannya menderita dibantai para pemburu uang itu. Sementara Jongsik yang melihat postingan tersebut segera ke gereja tua itu, di mana Juno mendapat kabar dari asistennya kalau mantan pendeta baru saja meninggal. Membuatnya sangat senang, gak sabar melihat keputusan Dongha. Nah, karena Dongha ingin menyuntiknya, si Guko langsung nangis minta maaf. Tapi ya, yang tadi hanyalah pura-pura, di mana ia akhirnya dapat bergerak, langsung mencekik Dongha hingga pingsan. Mendengar suara itu, Juno segera masuk, namun ya, Guko pun protes mengapa Juno menjadikannya seperti itu, padahal banyak yang lebih jahat darinya, dan ia sudah menjalani hukumannya. Jelas dong, Juno seketika marah, langsung menghajar Guko yang bisa-bisanya menganggap hukuman yang dibuat manusia itu sebagai penebus kejahatannya. Namun, Dongha yang bangun langsung menusuk Guko, membuat Guko tak berdaya, dan Dongha yang marah ingin mengakhirinya, tapi
Yah, beruntung Jong-sik sampai tepat waktu. Gak ingin menjadikan Dong-ha sebagai pembunuh, segera menenangkannya sambil memborgol si Guko. Setelahnya, ia pun meminta si Juno menyerahkan diri. Namun, ya, para pemburu uang itu akhirnya sampai, membuat Jong-sik gak ada pilihan, terpaksa menembak kaki mereka yang maju, menjelaskan kalau dirinya lah yang paling ingin membunuh si Guko setelah apa yang dialami putrinya. Tapi gak bisa, karena dirinya seorang polisi yang harus patuh kepada hukum. Sialnya, Guko yang bangun malah mengambil suntik itu, langsung menyandera anaknya sendiri, berharap dirinya dapat kabur. Tapi jadinya Jong-sik gak ada pilihan, langsung menembak Guko tepat di jantung, membuatnya tewas seketika. Gak berapa lama, polisi pun akhirnya datang, sehingga Jong-sik meminta Udin menenangkan Dong-ha. Namun Jong-sik baru nyadar kalau si Juno menghilang. Singkatnya, kematian Guko membuat netizen sangat senang. Hanya saja polisi gak berhasil menemukan si Juno, karena setelah menyelidikinya, basis data si Juno gak terekam dimanapun. Seolah-olah manusia bernama Juno gak pernah ada. Dan yang tahu wajahnya hanya Dong-ha, tapi Dong-ha yang dirawat gak mau buka suara. Kepala polisi sih teringat, bukannya saat itu Jong-sik juga ada di sana. Namun, ya, Udin dan Kapten melindungi Jong-sik setelah mendengar ceritanya, di mana sekarang Jong-sik dan istrinya seketika bahagia melihat putri mereka akhirnya membuka mata. Namun, sosok misterius tiba-tiba menaruh amplop aneh di depan apartemen Jong-sik, dan orang itu adalah si Juno. Ya, karena yang membunuh Guko adalah Jong-sik, maka dialah yang mendapat 20 miliar tersebut. Membuat Jong-sik bingung, terkejut, tapi pastinya senanglah. Dan tamat. Ya, seperti biasa, drama seperti ini selalu menyinggung masalah hukum buatan manusia yang sampai sekarang tuh belum dapat menerapkan keadilan, padahal tujuannya sebagai penegak keadilan. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah setia nonton. Wassalam.